Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Mas Saiful dari kelas Manajemen B ITB Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh pajak per unit terhadap keseimbangan pasar dan profit maksimum. Ditonton ya guys. Nama Ahmad Saiful, kelas Manajemen B, Prodi S1 Manajemen, tugas ujian akhir semester Matematika Ekonomi. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar, pajak yang dikenakan atas penjualan selalu menambah harga barang yang ditawarkan, sehingga hanya mempengaruhi fungsi penawaran, sedangkan pada fungsi permintaan tidak mengalami perubahan sama sekali. Fungsi penawaran sebelum dikenakan pajak adalah P sama dengan F dalam kurung Q dan fungsi penawaran setelah dikenakan pajak T per unit adalah P sama dengan F dalam kurung Q sama dengan T ditambah T. Maka keseimbangan pasarnya adalah dengan memecahkan fungsi persamaan penawaran sebelum dan setelah dikenakan pajak. Total pajak yang diterima oleh pemerintah adalah T pemerintah sama dengan pajak kali Q pada keseimbangan setelah pajak. Pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah PT kurangi PE kali QT. Sedangkan pajak yang ditanggung oleh produsen adalah total pajak yang diterima oleh pemerintah sama dengan pajak yang ditanggung oleh konsumen. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Keseimbangan sebelum pajak TAG PD sama dengan PS. Keseimbangan setelah pajak TAG PD sama dengan PS sama ditambah TAG P demand ST QT, PT SPTP dalam kurung Q, P QD, QS, QT, dan Q. Profil maksimum. Profit maksimum adalah proses yang dilakukan perusahaan untuk menentukan harga dan level output yang memberikan profit yang paling besar. Terdapat beberapa pendekatan untuk masalah ini. Metode total revenue sama dengan total cost berdasarkan pada fakta bahwa profit sama dengan pendapatan dikurangi beban, dan metode marginal cost didasarkan pada fakta bahwa total profit dalam sebuah pasar persaingan sempurna adalah poin maksimum di mana marginal revenue sama dengan marginal cost. Dalam profit maksimum, profit P total permintaan TR dikurangi total biaya TC, profit bertanggung pada tingkat output perusahaan kali. Jadi P dalam kurung kali sama dengan TR dalam kurung kali kurangi TC dalam kurung kali. Menetapkan marginal penerimaan MR sama dengan DTR dibagi DX. Marginal biaya MC DTC dibagi DX. Contoh pajak per unit. Soal fungsi permintaan ditunjukkan dengan P sama dengan 50 dikurangi 3Q. Dan fungsi penawaran ditunjukkan dengan P sama dengan min 20 ditambah 2Q. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 10.000 per unit. Tentukan titik keseimbangan pasar setelah pajak. Jawab. Penawaran sesudah pajak. Penawaran kan ini. Ini ya, penawaran sesudah pajaknya ini. Ditaruh di sini. P sama dengan min 20 ditambah 2Q ditambah 10. 10-nya dari mana? 10 dari biaya yang dikenakan. Nih, sebesar 10.000. Ditaruh di sini 10. Terus P sama dengan min 10 ditambah 2Q. Min 10 dari mana? Min 10 dari min 20 ditambah 10. Jadi hasilnya min 10. Terus kita ke sini. Persamaan permintaan tetap
keseimbangan pasar setelah pajak, kita cari PD dan PS-nya. Rumusnya ini ya, PD dan PS. 50 min 3Q dari mana? Dari ini, dari atas. Ini ya. Sama dengan min 10 ditambah 2Q dari sini. Habis itu setelah itu kita turunkan min 3Q dikurangi 2Q, kita turunkan ke sini sama dengan min 10 dikurangi 50, kita turunkan ke sini. Jadi min 3Q dikurangi 2Q sama dengan 5, karena negatif tambah negatif jadi positif. Dan juga sebaliknya ya, negatif ditambah negatif jadi positif. Min 10 ringi min 50 jadi min 60. Kita ke Q nya, min 60 dibagi min 5 jadi hasilnya 12. Terus jika Q nya 12 dari hasil yang ini, maka P sama dengan 50 min 3Q sama dengan 50 min 3, Q nya jadi 12. Di Q ini kan udah ketemu ya 12 ya. Nah habis itu kita jumlahkan 50 dikurangi 3,12 jadi hasilnya 14. Hasil dari pajak per unit. Contoh profit maksimum. Soal fungsi permintaan P sama dengan 230 min Q dan fungsi biaya TC sama dengan Q per 2 ditambah 30Q ditambah 400. Tentukan besarnya unit yang dihasilkan laba maksimum dan besarnya laba maksimum. Jawab. TR sama dengan P kali Q sama dengan 230 min Q dalam kurung Q sama dengan 230 Q min Q pangkat 2. Kita turunkan TR 230 min 2Q dari sini ya, min 2Q. Kita ke bawahnya, TC sama dengan Q per 2 ditambah 30Q ditambah 400 dari soal ini nih. Ya, dari ini. Kita ke TC lagi, ke sini ke bawah lagi. Jadi Q per 2 ditambah 30Q ditambah 400. 2Q ditambah 30. Kita turunkan lagi ke TC 1 sama dengan TR. 2Q ditambah 30, TC-nya kan ini ya. Ini TC. TC dari 2Q ditambah 30 kan ini. Terus TR-nya kan ini. Nih TR-nya kan 230 min 2Q. Yang ini. Kita turunkan 2Q ditambah 2Q. 2Q ditambah 2Q sama dengan 230 dikurangi 30. Ini sama ini. Bawah lagi 2 tambah 2 4. 230 dikurangi 30 jadi 200. Jadi 4 dibagi 200 sama dengan 50. Kita ke TR sama dengan 230Q min Q pangkat 2. 230 50 kan Q nya udah ketemu 50, jadi tulis 50 sama dengan Q nya 2 nya 50 pangkat 2. Kita jumlahkan 230
dikali 50 jadi 11.500 dan dikurangi 2.500 dikurangi 2.500 itu dari 50 pangkat 2, hasilnya 2.500. Terus kita jumlahkan lagi, 11.500 dikurangi 2.500 jadi 9.000. Kita ke sini, kita ke TC Q pangkat 2 ditambah 30 Q ditambah 400. Kita cari sini ya, TC Q pangkat 2 ditambah 30 Q ditambah 400. Q nya kan udah ketemu 50, jadi 50 pangkat 2 ditambah 30 Q 50 sini ya kan, 30 50 ditambah 400, situ 50 pangkat 2 kan 2.500 tadi ya. Terus 30 dikali 50 1.500 ditambah 400, jadi hasil dari 2.500 ditambah 1.500 ditambah 400 yaitu 4.400. Jadi hasil maksimumnya 9.000 dikurangi 4.400, hasilnya 4.600. Ya, video dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.